Nah, kesyirikan secara umum itu terjadi dalam perkara ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah segala perkara, dia bisa perkataan, bisa perbuatan badan, dan bisa merupakan perbuatan hati. Dari apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dari apa yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, bisa perkataan, bisa perbuatan, bisa amal zahir dan amal batin. Maka siapa saja yang menunjukkan ibadah ini kepada selain Allah, berarti ia telah berbuat syirik akbar. Nah, ini pengertian ibadah. Jadi ibadah itu baik itu berupa perkataan, itulah dzikir-dzikir, sampai omongan kita ini bisa jadi ibadah. Mingkemnya kita bisa jadi ibadah. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah ia berkata dengan perkataan yang baik atau diam. Dua-duanya jadi ibadah. Berkata baik itu ibadah, diam juga bisa menjadi ibadah. Bahkan dalam istilah as-sumtu dzahab. Diam itu emas. Lah iya. Kalau dia ngomongnya ngelantur, ngomongnya dusta, ngomongnya nipu, ya dosa semua. Maka lebih bagus diam, karena dia nggak ngomong sama sekali. Apapun yang terlintas di hati, ini urusannya masih di tangan Allah Taala. Tapi kalau sudah keluar dari lisan, sudah dicatat. Nah, baik, kita lanjut. Jadi segala perkara, perkataan, perbuatan, amal zahir, amal batin, ya, itu bisa bernilai ibadah bila ia sesuai dengan kaidahnya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Apa kaidahnya? Dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah. Untuk mendapatkan dua ini, cinta dan ridho Allah, ada dua persyaratannya. Apa dua persyaratan itu? Yang pertama, ikhlas. Yang pertama apa? Ikhlas. Ikhlas itu berarti amal itu murni ditujukan kepada Allah Taala, dan amal itu bersih dari segala noda syirik. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan seperti kita ngomong kita rela, kita ridho, kita senang, bukan. Ikhlas ini berkaitan dengan amal hati, di mana amal hati ini langsung kepada Allah Ta'ala. Jadi ikhlas itu, kalau Syekh Shalih Al Fauzan mengartikan ikhlas tasfiyatul amal min jami'i syawa'ib syirki. Ya, ikhlas itu adalah memurnikan amal dari segala noda syirik. Ya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan membersihkannya dari kesyirikan dan dari pelaku-pelaku syirik. Dan ini makna Islam. Ya. Al-Islam al-istislamu lillah bit-tauhidi lahu wal inqiyadu bit-ta'ati at-tammah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, dengan menundukkan diri dengan ketaatan yang sempurna, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku syirik.
Jadi antara makna ikhlas dengan makna Islam itu maknanya memiliki satu makna. Apa intinya? Intinya adalah berserah diri kepada Allah. Kemudian mentauhidkan Allah. Kemudian tunduk, patuh kepada Allah. Kemudian bersihkan dari segala noda syirik. Berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Ini intinya. Ya, jadi makna ikhlas begitu. Makna Islam begitu. Makna tawakal ya begitu. Makna ibadah ya begitu. Kenapa? Iya, karena memang seluruhnya sudah kita sebut. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakan sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Rabbul Alamin. Nah, lihat, ini berserah diri jelas. Dan ini menunjukkan mentauhidkan Dia karena semua ibadah milik Allah. Dan ini bentuk ketaatan, benar. Kemudian la syarika lahu, tak ada sekutu baginya. Artinya apa? Bahwa kita membersihkan diri dari perbuatan syirik. Ya. Dan kita termasuk orang yang mula-mula berserah diri, muslimin. Muslimin itu artinya berserah diri. Aslama yuslimu muslimin. Nah, baik, kita lanjutkan. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala dengan mempersekutukannya dengan makhluk-makhluknya, artinya ia telah melakukan syirik akbar juga. Oleh karena itu, idzan seluruh ibadah, seluruh bentuk pendekatan diri kepada Allah itu bisa berupa isti'anah, istighosah. Ya, isti'anah meminta pertolongan, istighosah juga artinya sama, cuma lebih khusus. Dzabah, adzabah ini menyembelih, nadar, raghbah dan raghbah. Ya, rasa harap dan rasa takut. Khusyuk, ya, tunduk, khasyah, takut. Inabah, kembali, tawakal, bertawakal, roja, harap, khauf, takut. Seluruh dari bentuk-bentuk ibadah ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Dan tidak boleh juga ditujukan kepada Allah, juga ditujukan kepada selain Allah. Ya, dua-duanya nggak boleh. Jadi ada orang yang beribadah tujuannya dua. Ia tujukan kepada Allah, tapi juga tujukan kepada selain Allah. Dua-duanya nggak boleh. Menunjukkan kepada selain Allah total nggak boleh. Menunjukkan kepada Allah dan kepada juga selain Allah juga nggak boleh. Cuma satu pilihan. Apa itu? Menunjukkan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak ridha perbuatan syirik. Ya, kenapa? Karena syirik akbar, ya, dzambun, merupakan dosa yang itu bentuk kedurhakaan kepada Allah. Ia dosa yang tak terampuni. Seperti sudah kita sebutkan tadi. Innallaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dalam surah An-Nisa ayat 116 juga ayat 48. Ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak akan ampuni. Ya, wala yastahiqqu ahluhu asy-syafa'ah. Ya, dan tidak berhak mendapatkan syafaat orang yang berbuat syirik. Wa innama huwa min ahlin nar. Bahkan ia termasuk dari penduduk neraka. Khalidin mukhalladin. Dia kekal di dalam neraka seperti yang kita bacakan barusan. Ya. Kemudian juga ya, wa annal masajida lillah, ya, bahwa sungguh masjid-masjid ini milik Allah. Jangan engkau berdoa menyembah bersama Allah sesuatu. Surah Al-Jin ayat 18 tadi. Maksudnya la ta'budu ahadan ma'allahi abada.
janganlah kalian menyembah Allah tapi menyertakan yang lainnya. Dia sembah Allah tapi juga sembah yang lain. Siapa saja, apakah malaikat, apakah rasul, apakah para nabi, apakah orang saleh, apakah pohon, apakah batu, ataupun matahari, bulan dan bintang. Maka peribadatan kepada selain Allah itu disebut ibadatut tauhid. Ya. Ibadah kepada selain Allah itu namanya ibadatut tauhid, menyembah tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu semua nama yang bentuknya umum, ya, atas sesembahan yang ia ditujukan bukan kepada Allah. Jadi semua bentuk persembahan kepada selain Allah itu disebut tauhid. Ya. Nah, apa saja? Apakah ia menyembah Latta, Uzza, Manat, atau ia menyembah Wat, Suwa, Yahus, atau dia menyembah bulan, bintang, matahari, atau dia menyembah pohon, batu, gunung, dan sebagainya. Makhluk-makhluk ini tidak pernah minta disembah. Batu nggak pernah minta disembah, pohon juga nggak pernah ngajak kita untuk menyembah dia. Matahari dan bulan juga nggak pernah menganjurkan agar ia disembah. Terus kenapa disembah? Nah, pengajaknya, siapa yang ngajak? Yang ngajak ini disebut tauhid. Kenapa di antara makna tauhid itu adalah iblis? Jadi sejatinya yang menyembah selain Allah adalah menyembah iblis. Makanya contoh nih ya, kita dilarang menyembah menghadap matahari terbit di saat matahari terbit. Kemudian di saat matahari terbenam. Apa kata Rasulullah SAW? Karena saat itu syaitan sedang berdiri dan matahari di antara dua tanduk syaitan. Apa di atas kepala syaitan? Enggak. Tapi dia berdiri di sana dan kalau ditengok dari jauh seakan matahari itu ada di atas tanduknya. Nah, saat itu manusia yang tidak menyembah Allah sujud kepada matahari, yang sebenarnya sujud kepada syaitan. Makanya dilarang. Ya, kita boleh sholat isyraq. Ini nggak boleh saat matahari terbit, tapi biarkan dia naik beberapa menit. Ya, kalau jam-jam itu biasanya antara 5 sampai 15 menit. Baru dikatakan masuk waktu isyraq, suruk, artinya sholat isyraq. Ya, demikian juga dengan maghrib, ghurub, artinya terbenam, itu sampai benar-benar terbenam. Baik, kita lanjutkan. Jadi ibadah sudah, tauhid sudah, ya, akibat syirik juga sudah. Nah, kemudian, ya, selain daripada syirik akbar, ya, syirik akbar juga ada syirik yang kecil. Akbar itu besar atau kabir, sagir kecil, ya, ataupun yang qalil sedikit ataupun yang kasir banyak, semuanya itu berbahaya. Syirku khatir, syirik itu berbahaya. Ya. Dari mana sisi bahayanya? Ya, sisi bahayanya, ya, sekali lagi, orang yang berbuat syirik berarti menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah. Ini bahaya yang terbesar. Ini yang Allah tidak ridha. Nah, kalau dia telah berbuat syirik, berarti dia menggantungkan hatinya kepada sekutu yang ia jadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang berbuat syirik, Allah biarkan ia bergantung kepada apa yang ia bergantung. Nah, nanti di akhirat Allah Ta'ala ada menjelaskan di Al-Quran. Nanti
sekutu-sekutu yang ia telah berbuat syirik itu, apakah pohon, apakah batu, apakah ini, itu Allah hadirkan. Ini dulu yang kau sembah. Matahari Allah hadirkan. Jadi orang yang nyembah matahari dikumpulin. Dia hadirkan, ini matahari yang kau sembah dulu. Ini berhala yang kau sembah dulu. Ini Fir'aun yang dulu kau sembah. Ya. Nah, ini pohon-pohon yang dulu kau sembah. Dihadirkan. Kemudian disuruh, sekarang pintalah kepada mereka. Ya, semua sesembahan ini berlepas diri. Berlepas diri. Bahkan mereka menjadi musuh bagi para penyembahnya. Kenapa? Mereka akan mengatakan, kami nggak pernah minta kamu nyembah kami. Matahari nggak pernah bilang, ayo manusia sembah aku. Bulan juga begitu. Makanya ada ayat Allah, la tasjudu lisyamsi. Janganlah kalian sujud kepada matahari. Wala lil qamari, jangan sujud juga kepada bulan. Balis judulillah. Tapi sujudlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan pohon. Kok nyembahnya pohon? Nah, makanya orang mentauhidkan Allah itu dikatakan memerdekakan diri makhluk dari menghambakan kepada makhluk. Jadi kalau kita beribadah kepada selain Allah, itu kita menghambakan diri kepada makhluk. Siapa yang mau dijadikan sesembahan? Patung. Patung nggak bisa berbuat apa-apa. Nyembah pohon, pohon juga enggak. Nyembah bulan, bintang, matahari juga enggak. Semua makhluk. Ya, enggak ada kata mending ya. Mending nyembah Fir'aun atau nyembah Namrud. Dia bilang bisa ngasih faidah, bisa ngasih makan, bisa menghidupkan, bisa matikan. Enggak. Itu cuma kezaliman di atas kezaliman saja yang dia buat. Yang hidup, nah ini saya biarin hidup, lihat saya bisa menghidupkan. Mematikan, ambil budak dibunuh, nah, lihat saya bisa membunuh. Tapi ketika dikatakan, nah sekarang kau hidupkan yang kau bunuh. Ya nggak bisa. Ya? Nah beda. Allah maha menghidupkan, yang mati Allah bisa hidupkan. Dan itu sudah dilihat oleh manusia. Kisah Nabi Musa alaihissalam, kisah Al-Baqarah. Begitu banyak dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menceritakan kisah Nabi Musa. Nah, di antaranya apa? Kisah pembunuhan yang terjadi di kaumnya Nabi Musa, di mana ada seorang paman yang kaya raya, tapi tidak punya anak. Kaya raya tapi tidak punya anak, tapi dia punya ponakan. Jadi bahasa kita apa? Bakal warisannya jatuh sama dia. Nah, sang ponakan ya disayang banget sama pamannya karena tahu ini pewarisnya. Tapi sang ponakan nggak sabar kalau nunggu pamannya mati, ini lama kali warisannya. Maka berbagai dalih dia pun membunuhnya, kemudian membuang mayatnya di antara dua kampung. Sehingga dua kampung ini saling tuduh, kau yang bunuh dia, kau yang bunuh dia. Dua-dua nggak ada bunuh. Pusing mereka. Mereka selidik-selidik nggak, kenapa? Karena yang membunuh ikut juga di situ. Dia nangis, dia sedih, dia semuanya nggak ketahuan. Sampai akhirnya mereka bersepakat, udahlah. Di tengah kita kan ada Nabi. Kalau itu kita tanya saja kepada Nabi Musa alaihissalam. Minta kepada Allah agar diberitahu siapa yang membunuhnya. Karena udah diselidiki nggak dapat insya. Walau kaumnya punya prasangka ini, kalau yang bunuh mungkin anak pamannya, ponakannya sendiri.
Datanglah kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Habis dia pun berkata, sembelihkan untukku seekor sapi. Itulah kisah seekor sapi. Apa kata Bani Israel? Atatakhiduna huzwa. Hai Musa, kau ini sedang main-main atau sedang bergurau? Kami ini nanya siapa pembunuh. Kok disuruh nyembelih sapi? Nyambung atau enggak? Enggak nyambung. Nah, Nabi Musa melakukan itu karena wahyu dari Allah Taala. Jadi mereka akhirnya rewel. Sapi. Kalaulah memang sapi yang harus kita sembelih. Ini bahasa kita ya. Ini pasti sapi yang istimewa. Tidak mungkin sapi sembarangan. Sapi mengungkit masalah besar, sapi sembarangan. Nah, kalau gitu kita tanya kepada Nabi Musa, ya Musa, terangkanlah kepada kami, sapi yang bagaimana yang mau kita sembelih ini. Mulai. Apa kata para ulama? Seandainya Bani Israel datang kepada Nabi Musa, dia bawa sapi yang paling buruk, sembelih, masalahnya selesai. Inilah makanya jangan rewel. Dia rewel, dia nanya, sapi yang cemana? Nabi Musa beribadah, doa kepada Allah, ya Allah, sapi yang bagaimana? Mulai itu. Ya, sapi yang bagus badannya, tidak pernah untuk membajak sawah. Kalau yang enggak untuk bajak masih banyak kali. Ini belum istimewa banget. Cari lagi sapi yang bajak. Kemudian yang bagaimana? Cari sapi yang gemuk, cari sapi yang betina, cari sapi. Ujungnya apa? Apa warnanya? Ya Musa, ma launuha. Apa warna sapi itu? Ya, maka Musa pun, Allah pun berfirman kepada Musa, ya, warnanya safra'u launuha tasurun nadhirin. Warnanya kuning keemasan, ya, membuat orang kalau melihat dia terpesona. Kemana nyari sapi warnanya kuning mempesona, orang kalau nengok terpukau. Putus asa, hampir putus asa mereka mencari bertahun kemana-mana nggak dapat. Udah hampir nggak dapat, mereka datang Nabi Musa. Nggak dapat. Kata Nabi Musa, ada. Nun, di ujung kampung sana disebutkanlah. Menempuhnya saja butuh waktu lama ke kampung itu. Dan ternyata di kampung itu ada seorang anak yatim yang sangat berbakti kepada ibunya, yang patuhnya luar biasa. Punya piaraan seekor sapi persis seperti yang disifatkan dalam Al-Quran. Ya, sapi ini berulang-ulang mau dijual, tapi nggak jadi-jadi. Ya, karena ada kebutuhan, disuruh jual lah sama emaknya. Nak, jual saja sapi ini. Berapa? 3 dinar. Oh iya. Sampai di tengah jalan, belum sampai pasar, udah ada yang jegat. Mau dijual ya? Iya Pak. Berapa mau dijual? Kata emak saya, 3 dinar. Saya mau belilah. Tapi harganya 6 dinar ya. Kan untung ya kan? Anak yang taat, yang soleh ini, kalau memang begitu Pak, saya bilang dulu sama Mak, karena Mak bilang 3 dinar saja. Pulang dia tanya, ya udah nak, jualah 6 dinar. Sampai tengah jalan jumpa lagi. Mau dijual? Iya, berapa? Kata Mak saya, 6 dinar. Enggak, ini mau saya beli 12 dinar. Oh, kalau gitu saya tanya lagi. Balik lagi begitu sampai berkali-kali. Sampai ujungnya ternyata yang menanya ini malaikat diutus Allah Taala. Dia mengatakan, jangan kau jual sapi ini sampai nanti datang utusan Nabi Musa. Dan harganya
dengan emas seberat, ada yang mengatakan seberat sapi, ada yang mengatakan seberat kulit sapi ini. Nah, itu akibat banyak bertanya. Kalau enggak kan simpel. Nah, begitu. Baik, sedikit kita akhiri ya. Jadi di antara perbuatan yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan perbuatan ini sangat-sangat berat, ya, untuk ditinggalkan, dan banyak orang yang terjerumus kepada perbuatan ini, yaitu syirik kecil. Dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, dan juga Al-Haythami, ya, dan mengatakan para perawi yang sahih. Dikatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal asghar. Ya, sungguh yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil? Qalu wa ma huwa? Qala ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Riya adalah di mana seseorang beribadah dengan ibadah yang syar'i. Ibadahnya ibadah syar'i, salat, puasa, sedekah, dan seterusnya. Tapi ibadah itu dengan tujuan agar ia mendapatkan pujian manusia. Agar ibadahnya ditengok orang, kemudian dipuji orang. Itulah riya. Ini yang paling berat. Siapa yang tidak suka dipuji? Ada di antara kita yang tidak suka dipuji? Tidak ada. Semua kita suka dipuji. Dan tidak suka kalau kita dicela. Ya, ingat. Ya, senang dengan pujian sehingga lupa dengan niat awal lillah. Marah karena dicela sehingga lupa niat awalnya lillah, ini berarti kita tidak ikhlas. Orang ikhlas, seseorang yang tulus, yang ikhlas, dia nggak peduli dalam beribadah. Biarlah orang mau cela atau orang mau puji, itu tidak mempengaruhi ibadah. Berat atau enggak? Ini yang paling berat sama kita. Ya, nah, kan kita banyak terperangkap dengan ini. Contohnya, sholat berjamaah. Kita bisa jadi nggak nyaman sholat. Kenapa ada perasaan tidak nyaman sholat? Ada kawan yang tadi siang kita bertekak. Tadi siang baru tekak-tekakan bertegang leher ini. Habis itu sholat itu kalau nengok dia, loh, Anda ingin beribadah karena dia atau kenapa? Ini berat. Nah, baik, kalau tadi tekak-tekakan ya. Nah, sekarang yang sedang muji-muji. Ya, oh Bapak ini Masya Allah, begini. Nah, ketika masuk ada dia. Senang atau enggak? Kan susah. Anda beribadah karena dia juga. Nah, lihat, orang yang sholat, awalnya sholatnya biasa saja. Tapi ketika dia dengar ada derap langkah orang-orang masuk dari yang biasa, kemudian dia perbaiki berdirinya, dia perbaiki tumakninahnya. Kok berubah? Tadi nggak ada perubahan. Kenapa ketika ada orang masuk dan dia tahu ada orang masuk dia berubah? Inilah riya. Berat atau enggak? Berat. Harusnya orang sholat ya nggak peduli ada orang masuk atau nggak ada orang masuk. Sama perlakuannya. Itu yang paling berat. Ya. Ingin pujian manusia. Nanti akhirat kita disuruh cari tuh pujian. Cari tuh orang-orang yang muji. Dan ibadah kita dibatalin. Karena bukan karena Allah. Demikian
Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.